Ya, level tertinggi saat ini kurang lebih mendekati 3760 dan kurang lebih itu berarti $40 lagi untuk menuju 3800. Kira-kira apakah ini rekor akan berlanjut atau tidak? Karena rally yang sangat impresif ini sudah berlanjut atau sudah berlangsung cukup lama, hampir bisa dibilang genap 1 bulan. Nah, kira-kira apakah nanti pidato Powell nanti malam bisa menghentikan untuk sementara waktu kenaikan tersebut atau justru akan mendorong kembali lebih tinggi? Ini dia ulasannya. Oke, terkait dengan nasib US dollar sepertinya kembali turun ya. Kalau kita lihat dari sini candlesticknya ditutup dengan penurunan, berarti hampir bisa dipastikan memang dalam jalur penurunan yang tetap dominan. Jadi artinya skema yang kemarin kita sempat sebutkan, baik itu descending triangle ataupun bahkan triangle ataupun bahkan channel turun ya. Jadi ini masih tetap menunjukkan arah yang relatif mengalami penurunan. Terlebih lagi kalau misalnya kita ambil targetnya kurang lebih seperti ini, kemarin seperti ini, berarti kita masih lihat ini adalah bagian dari penurunan tersebut. Nah, kalau misalkan ternyata nanti malam Powell berbicara terkait dengan hal yang relatif kurang dovish atau bahkan mengarah ke arah hawkish, lalu kemudian dia juga menekankan terkait dengan dampak dari inflasi yang tidak bisa diabaikan, ya mungkin saja ini akan terjadi kenaikan dan berbalik sampai di atas level 98. Cukup menarik ya, kalau misalkan ini yang terjadi berarti resisten tadi yang kita gambarkan itu relatif bisa ditembus. Nah, tapi yang satu sisi yang juga harus kita cermati sini adalah bahwasanya kondisi dari imbal hasil treasury, kelihatannya kalau misalkan kita kembali ke jalur yang ini, berarti otomatis kenaikannya sudah sedikit lagi ya, kurang lebih dia sudah terhenti di area tersebut, dan berarti persis dengan apa yang kita bahas sejak kemarin, bahwa kondisi ini hanya sekedar pullback gitu ya, pullback yang berarti pula kecenderungannya adalah melanjutkan penurunan. Oke, seandainya terjadi perubahan sentimen, maka yang paling memungkinkan adalah dia break atas atau dengan kata lain kembali ke atas. Tapi bukan berarti dia menggambarkan skema 2 atau sisa 2 kali pemangkasan suku bunga di tahun ini. Jadi hati-hati dengan mengartikan ataupun mendefinisikan apa yang disampaikan oleh Powell nanti malam. Dan terlebih lagi minggu depan kita masih punya agenda untuk melihat data tenaga kerja dan itulah pasar non-farm payroll. Ya, berarti kalau kita lihat dari data tersebut kelihatannya mau tidak mau minggu ini kelihatannya akan relatif rentan untuk koreksi sedikit tapi lebih dominan kepada kenaikan. Termasuk setelah pidato Powell nanti malam. Oke, kemudian kalau misalnya kita lihat dari crude oil, ya saya rasa tidak ada kata lain ya, selain kita tetap lakukan sell, selain kita tetap mengincar sell walaupun terjadi kenaikan. Anda bisa lihat di sini beberapa kali sudah kita lihat dan juga upaya dia naik selalu gagal, kandas di area 65, lalu kemudian kandas di area 64, dan terakhir kandas di level 63. Artinya high relatif lebih rendah. Kalau misalkan saya tarik dari titik terakhirnya, maka ini adalah descending triangle. Atau kalaupun saya ngambil dari titik yang paling panjang dari sini, maka ini pun tetap dalam descending triangle. Artinya kalau misalnya kita asumsikan bahwa ini descending, maka ini pertahanan terakhir seperti yang kemarin kita bahas bahwa sudah ada 3 kali penurunan di situ. Sehingga akhirnya untuk pengujian 4 atau 5 kali berikutnya, maka itulah timing atau momentum untuk dia mengalami penembusan. Dan saat ini dia berada di 61.80-an. Artinya kita butuh 61.60 itu ditembus dan welcome to 60. Untuk area berikutnya, kalau lihat dari penurunan daily kelihatannya hanya tertahan di 60. Tapi coba cek di area grafik H4. Kalau kita perkecil grafiknya seperti ini, maka target yang memungkinkan itu terlihat di area 59 ataupun bahkan ke level 55. Jadi pada dasarnya yang kita harapkan di sini adalah bahwa resisten masih terlalu tangguh, kemudian setiap kenaikan juga masih tetap terbentur dengan kekhawatiran oversupply dan juga kebijakan OPEC ataupun bahkan Amerika. Jadi kita lihat di sini tekanan yang semakin besar untuk Rusia mengakhiri peperangan kelihatannya akan segera terwujud dengan catatan kalau misalkan harga minyak turun di bawah level $55. Kalau begitu, dalam dampak berikutnya adalah secara berjenjang kita akan lihat step by step untuk turun di bawah $60 itu akan terjadi. Selama itu masih bisa dominan, maka tidak diharapkan terjadi kenaikan di atas level 63 ataupun 64. Kalau terjadi pengecualian itu ada kaitannya dengan geopolitik, tapi dengan catatan geopolitik tersebut harus mencerminkan atau berupa perang real atau perang fisik, bukan hanya adu ancaman. Karena kalau hanya adu ancaman, kecenderungannya adalah relatif bergerak terbatas. Di sisi lain untuk pound sterling sendiri, setelah kemarin sempat tertekan gara-gara US dollar yang berbalik menguat, kali ini dia mencoba untuk mengalami kenaikan. Walaupun kalau kemarin kita sempat sebutkan bahwa inilah level sell, sebetulnya hari ini pun masih tetap sama ya.
karena dia belum mendapatkan perubahan yang signifikan. Tapi kalau kita perhatikan dari candlestick daily yang ditutup kemarin, itu mencerminkan pitching line. Ya, ada level yang relatif lebih rendah dari sini. Low-nya lebih rendah daripada low sehari sebelumnya. Kemudian candlestick berupa bullish, sehingga kita artikan inilah pitching line. Pitching line itu biasanya mengisyaratkan terkait dengan kenaikan. Jadi pada dasarnya yang tadinya kita berharap dia akan melengkung sampai ke titik ini, sekarang kita ubah. Kemungkinan strateginya adalah bahwasannya saat dia terjadi kenaikan seperti ini, maka yang terjadi adalah antara dia rebound di zona orange untuk mengalami kenaikan seperti itu, atau dia turun sedikit lagi untuk menciptakan area double bottom, baru dia mulai kenaikan. So, prioritasnya adalah Anda bisa memilih buy di area 1 poin kurang lebih 3470-an, atau Anda bisa turunkan di 1.3450, 1.3460. Ya, perbedaannya cukup sedikit, tapi yang jelas Anda wajib menggunakan stop loss, karena in case terjadi kegagalan dan akhirnya malah kembali ke titik awal di mana terjadi penurunan, sehingga ini akan terjadi penurunan lebih lanjut. Nah, otomatis sell bisa Anda lakukan kalau terjadi penurunan di bawah 1.3400. Tapi selama itu tidak terjadi, berarti kita sesuaikan dengan target yang tadi. Pitching line akan mendorong kenaikan sampai at least kembali ke 1.3560 ataupun 3590-an. Oke, untuk gold sendiri, kalau Anda perhatikan dari grafik keempat, jelas areal yang kemarin kita sempat singgung terkait dengan broadening wedge, kelihatannya yang tadinya kita berpikir bahwa di titik E dia akan mengalami penurunan untuk F, ternyata tidak terwujud ya, karena posisinya dia justru malah lanjutkan kenaikan, tembus langsung di situ. Berarti kita persingkat saja di situ A, B, C, lalu kemudian D, dan ini adalah E. Kalau memang E-nya itu langsung tembus, maka perkiraan saya estimasinya adalah penurunan ataupun swing low itu hanya akan terjadi terbatas. Bisa saja di area merah atau mungkin di area biru. Atau mungkin maksimumnya di zona orange. Ingat, kalau misalkan tadinya ini reject, maka area yang paling utama adalah area orange ini sebagai area buy. Tapi berhubung dia sudah langsung tembus resisten, maka dia persingkat tanpa ada F. F-nya kemungkinan muncul adalah di zona biru atau maksimum biru, dan itu berarti 1 poin atau di 3700 atau 3696. Kemudian nantinya dia akan rebound di situ. Ya, ini yang paling maksimal. Kalau yang paling dekat berarti kita cuma melihat seperti tadi yang terjadi di sesi Asia, itu penurunan cuma sampai zona merah, dan itu berarti 3736 atau kurang lebih 3728, 3732 ya arealnya, dan kemudian dia lanjutkan kenaikan. Kenaikan sendiri kita sudah ukur, kemungkinan targetnya adalah 3800, dan itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Kita akan melihat ini sebagai kejadian yang berjenjang. Nah, catatannya, mungkin ini bisa berubah drastis kalau ternyata nanti malam pidato Powell kecenderungannya adalah relatif ke arah hawkish. Kalau ke arah hawkish, maka kemungkinan dia akan turun sampai zona orange di kisaran 3620, 3630 sangat memungkinkan. Atau bahkan kita mungkin akan baru dapatkan penurunan sampai 3560-an ataupun 3600 seandainya dia sangat-sangat hawkish, artinya berubah pendirian dari apa yang disampaikan minggu lalu. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti ekspektasi kita bahwa inilah 3, lalu kemudian inilah 4, atau mungkin saja 4 di zona orange, maka itu akan menjadikan dia turun lebih cepat. Tapi hati-hati, begitu sudah turun menyentuh areal ini, jangan lagi melakukan sell. Anda hanya melakukan sell saat Powell mengatakan hal yang relatif hawkish, lalu kemudian targetnya, begitu dia turun sudah sangat banyak, maka ekspektasi saya adalah Anda bisa mulai incar kembali buy, begitu sentuh 3614 ataupun 3620-an. Atau yang paling maksimal adalah di 3560-an. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata sikapnya adalah tetap dovish atau walaupun kurang dovish, misalkan pun dia mengatakan bahwa hanya sekedar resiko atau manajemen resiko, maka yang diharapkan adalah tetap menjamin bahwa pemangkasan tetap terjadi karena masalah pasar tenaga kerja. Dan itu berarti memperkuat alibi dia untuk terjadi kenaikan lebih lanjut. Dan 3800 berjenjang entah 1 atau 2 hari ke depan atau bahkan 3 hari ke depan sangat memungkinkan. Kecuali kalau misalkan data kejutan di GDP ataupun PCE terjadi.